Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Aliansi Kaido dan Big Mom adalah gabungan kelompok bajak laut paling kuat yang ada saat ini. Lautan dunia baru dikuasai oleh 4 orang bajak laut besar dengan kemampuan individu hebat serta kekuatan pasukan yang luar biasa. 4 orang itu disebut sebagai Yonko atau 4 kaisar laut. Di Wano Kuni, 2 orang Yonko yang masing-masing memiliki kekuatan mengerikan memutuskan untuk bergabung dalam ikatan aliansi. Apa yang Kaido dan Big Mom lakukan berpotensi mendatangkan mimpi buruk bagi seluruh dunia. Apalagi dalam manga chapter 985, terang-terangan Kaido mengumumkan rencana besarnya bersama Big Mom. Mereka berdua bermaksud mendapatkan senjata kuno, menemukan harta legendaris One Piece, dan membawa dunia ke dalam perang besar. Rencana mengerikan itu tak lama lagi pasti akan tersebar keluar Wano Kuni, karena perlu diingat, di kubu Kaido ada seorang mata-mata dari angkatan laut yang bernama X-Drake. X-Drake pasti akan segera mencari kesempatan untuk menyampaikan laporan ke anggota SWORD yang lain terkait rencana Kaido dan Big Mom. Laporan tersebut dengan cepat akan segera diteruskan ke markas besar angkatan laut, sehingga menimbulkan kehebohan. Para jurnalis pun akan segera tahu, kemudian mulai menulis berita soal rencana Kaido dan Big Mom, sehingga informasi tersebut akan tersebar ke seluruh dunia. Berita soal rencana Kaido dan Big Mom akan menciptakan gelombang dahsyat karena para legenda dan nama besar di lautan akan mulai melakukan pergerakan. Nah, pada video kali ini, admin akan membahas tentang pergerakan para legenda setelah berita perburuan senjata kuno tersebar luas. Bajak Laut Rocks memiliki anggota-anggota kuat yang berjaya pada masa lalu. Kaido dan Big Mom termasuk mantan anggota Bajak Laut Rocks. Dulu mereka menguasai era sampai akhirnya tumbang oleh aliansi Garp dan Roger di Pulau God Valley. Di antara nama-nama besar mantan kru Rocks di Sebek, yang dikonfirmasi telah mati baru 2 orang, yaitu Shirohige dan Kapten John. Selain mereka, ada kemungkinan para kru Bajak Laut Rocks yang lain masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat. Berita soal rencana Kaido dan Big Mom bisa memicu mereka untuk kembali bergerak. Kita mungkin akan segera melihat sosok dari Silver X dan Wang Zi seandainya keduanya masih hidup. Mereka dan sisa-sisa Bajak Laut Rocks yang lain akan mendukung rencana Kaido dan Big Mom. Meski dikatakan bahwa Bajak Laut Rocks memiliki kru yang tidak akrab satu sama lain, tapi jika demi suatu tujuan besar, mereka bisa bersatu. Bukti paling jelas adalah Kaido dan Big Mom yang tadinya bermusuhan, sekarang ini telah beraliansi demi mencapai tujuan besar. Sisa-sisa Bajak Laut Rocks satu persatu akan mulai berlayar ke Wano Kuni untuk menjadi sekutu bagi Kaido dan Big Mom. Mereka sekali lagi ingin menguasai era dengan mencari senjata kuno, menemukan One Piece, dan menciptakan perang besar. Tidak menutup kemungkinan, Golden Lion Shiki juga akan mulai bergerak. Shiki telah berulang kali disinggung dalam cerita manga, dan cerita flashbacknya juga sudah diperlihatkan pada One Piece chapter 0. Sangat disayangkan bila dia hanya beraksi dalam movie yang non-canon saja. Cepat atau lambat, dia pun akan mulai terlibat dalam cerita canon pada perang besar ini. Mengetahui Kaido dan Big Mom berencana mencari senjata kuno, bisa membuat Shiki sangat bersemangat. Dulu, Shiki juga mengincar senjata kuno. Dia pernah mengajak Roger bekerja sama karena Shiki yakin Roger tahu di mana senjata kuno. Menurut Shiki, dengan adanya senjata kuno, mereka bisa menguasai dunia. Pada masa lalu, Roger tidak mau beraliansi dengan Shiki. Roger sama sekali tidak tertarik untuk menguasai dunia. Kali ini, Kaido dan Big Mom yang ingin mendapatkan senjata kuno dan One Piece jelas tertarik untuk menguasai dunia, seperti yang mereka ungkapkan dalam manga chapter 954. Shiki bisa datang ke Wano Kuni dan berjumpa 2 kawan lamanya itu, yang mana secara mengejutkan di sana juga telah berkumpul para sisa Bajak Laut Rocks lain dengan tujuan yang sama. Sekedar mengingatkan kembali, dalam salah satu event Jam Festa, Eiichiro Oda sempat menyinggung bahwa akan ada legenda yang bersembunyi muncul dalam cerita. Legenda yang bersembunyi itu akan menghalangi jalan Luffy dan dia punya hubungan dengan Shirohige. Banyak yang menduga bahwa Rocks di Sebek lah yang dimaksud oleh Oda. Namun, hingga kini tidak ada tanda-tanda bahwa Sebek masih hidup. Maka, bisa jadi legenda yang dimaksud itu adalah Shiki, karena dia juga bisa menjadi musuh yang menghalangi jalan Luffy. Shiki juga mempunyai hubungan dengan Shirohige karena dia juga mantan kru dalam Bajak Laut Rocks, sama seperti petunjuk yang diberikan oleh Eiichiro Oda.
Selain sisa-sisa bajak laut Rocks, sisa bajak laut Roger pun akan bereaksi ketika mendengar berita soal rencana Kaido dan Big Mom. Mereka tahu seberapa mengerikannya senjata kuno. Mereka juga tahu soal One Piece dan ingin agar harta legendaris itu ditemukan oleh orang yang mewarisi tekad D. Tentu saja mereka menantang dengan keras rencana Kaido dan Big Mom. Berbeda dari sisa-sisa bajak laut Rocks yang akan langsung ke Wano Kuni, sisa-sisa bajak laut Roger akan memilih untuk berkumpul terlebih dahulu. Mereka baru akan sekadar mengawasi dan bersiap diri. Kalau sampai ada pergerakan Kaido dan Big Mom keluar Wano Kuni, barulah para sisa bajak laut Roger pun akan mulai beraksi. Alasan utama mereka tidak akan pergi ke Wano Kuni adalah karena khawatir jangan sampai mereka secara tidak langsung membantu membuat Wano Kuni menjadi negeri yang terbuka. Karena pada masa lalu Kozuki Oden pernah berpesan untuk tidak ikut campur dalam urusan Wano Kuni. Kecuali jika memang ada hal-hal di luar dugaan yang terjadi yang mengharuskan mereka ke Wano Kuni. Mau tidak mau, mereka akan ke sana juga dan terlibat dalam perang Wano. Jika berita soal perburuan senjata kuno ini tersebar luas, maka pasukan revolusi pun akan mempercepat rencana mereka untuk menggulingkan Tenryubito dan berperang melawan pemerintah dunia. Pasukan revolusi membutuhkan senjata yang sangat kuat, yaitu senjata kuno. Dragon pasti sudah merencanakan sejak lama untuk mendapatkan senjata kuno. Dan ketika dia mengetahui bahwa Kaido dan Big Mom juga mengincar senjata kuno, dia akan langsung bergerak untuk mencari ketiga senjata itu. Mungkin nanti banyak yang bilang bahwa Dragon punya senjata Uranus. Perlu diingat, itu hanya teori buatan fans, belum dikonfirmasi oleh Eiichiro Oda. Jadi, teori itu belum pasti. Selain itu, ada juga legenda dari kubu lainnya yang akan mulai bergerak karena mengetahui soal informasi Kaido dan Big Mom. Jika kita berbicara soal legenda Angkatan Laut, pasti nama pertama yang terlintas dalam pikiran kita adalah Monkey D. Garp. Pada masa lalu, Garp berperan besar dalam menumbangkan bajak laut Rocks. Sekarang ini, ketika Kaido dan Big Mom sebagai mantan kru bajak laut Rocks kembali berulah dengan rencana yang mengerikan, Garp tidak bisa tinggal diam. Sebagai seorang legenda yang suka bertindak semaunya, Garp akan ke Wano Kuni walau tanpa persetujuan dari Akainu. Sengoku sebagai sahabat baik Garp sekaligus salah satu legenda Angkatan Laut yang sudah aktif sejak era Rocks, juga akan memutuskan untuk menemani Garp ke Wano Kuni. Tentu saja Akainu juga mau tidak mau akan mengirim armada karena keadaan telah menjadi kacau. Garp dan Sengoku akan pergi duluan dengan membawa orang-orang kepercayaan mereka. Nah setelah itu, barulah mungkin Akainu dan 3 admiral lain akan ikut ke Wano juga. Nah jika di awal tadi admin membahas para mantan kru Roger akan ke Wano, berbeda dengan Shanks. Dia tidak akan ikut dalam reuni para mantan kru Roger itu, karena dia sudah punya kelompok bajak lautnya sendiri. Shanks tidak akan ke Wano Kuni, melainkan dia akan bersiap untuk insiden setelah Wano, yaitu dengan memperkuat armadanya. Salah satu langkah yang diambil oleh Shanks adalah dengan menjalin ikatan aliansi dengan Mihawk. Saat ini si Chibukai telah dibubarkan, sehingga Mihawk sudah tidak bisa lagi bersantai di Pulau Kuraigana. Jadi, tawaran aliansi dari Shanks besar kemungkinan akan diterima oleh Mihawk, dan aliansi ini juga akan sangat menghebohkan dunia seperti aliansi Kaido dan Big Mom. Tidak hanya Shanks saja, tentu Kurohige pun akan melakukan pergerakan. Tanda-tanda pergerakan Kurohige bahkan sudah ada sejak manga chapter 956. Kali ini, mendengar rencana besar Kaido dan Big Mom, Kurohige akan semakin semangat memperkuat daya tempur. Kurohige akan lebih gencar dalam memburu buah iblis untuk diberikan kepada para anak buahnya, sehingga mereka bisa menjadi kelompok dengan pengguna buah iblis terbanyak, dan tentunya buah iblis asli, tidak seperti bajak laut Kaido yang sebagian besar pengguna buah iblis Smile atau buah iblis buatan. Selain itu juga ada nama-nama besar lainnya yang masih misterius. Mari ingat kembali perkataan Crocodile dalam manga chapter 529. Ada orang-orang kuat yang kita belum tahu siapa saja nama mereka, yang mana jumlah mereka tak terhitung banyaknya. Crocodile memberikan mereka sebutan sebagai Silver Medalist. Nah mereka ini adalah orang-orang yang hanya pernah dikalahkan oleh Roger dan Shirohige. Dalam manga chapter 581, Brenyu memberi laporan kepada Sengoku bahwa selain yang direkrut oleh Kurohige, ada cukup banyak orang yang hilang dari penjara Impel Down level 6. Artinya, ada banyak penjahat besar yang berhasil kabur dari sana. Sengoku berkata mereka sangat berbahaya. Satu saja dari mereka masuk ke dalam suatu negeri, maka para rakyat dalam negeri tersebut akan berada dalam bahaya tingkat tinggi.
Jadi, admin menarik kesimpulan bahwa beberapa orang yang berhasil lolos dari penjara Impel Down level 6 itu adalah para Silver Medalist. Mereka digadang-gadang sangat kuat dan mengerikan, maka pasti suatu saat mereka juga akan muncul dalam cerita. Rencana besar Kaido dan Big Mom bisa memicu pergerakan para Silver Medalist itu ke Wano Kuni, entah sebagai sekutu atau sebagai musuh. Rencana besar Kaido dan Big Mom yang akan tersebar itu memang menjadi pemicu berbagai pergerakan para legenda dan nama besar di lautan. Dunia pun akan semakin kacau dan tidak terkendali. Nah itu tadi, teori admin tentang pergerakan para legenda setelah berita perburuan senjata kuno tersebar luas. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.